Intervensi Amerika Serikat sebenarnya tidak dirancang untuk membantu pihak-pihak yang berseteru agar dapat menyelesaikan konflik. Intervensi tersebut justru dirancang agar konflik tetap berlangsung, sehingga Amerika Serikat memiliki alasan abadi untuk tetap hadir di suatu wilayah tertentu. Kemudian, tentu saja, mereka menempatkan pasukan militer permanen, memasok senjata kepada pihak-pihak tertentu, mengancam sanksi ekonomi kepada pihak yang tidak disukai, serta menghasut, membantu mengorganisir, dan mendanai inisiatif destabilisasi domestik setiap kali rezim yang berkuasa tidak sesuai dengan keinginan mereka, dan seterusnya. Jadi, pola perilaku seperti ini tampaknya sudah sangat mengakar, dan hal ini dibenarkan dengan keyakinan tidak hanya pada hak-hak yang dianggap melekat karena merasa istimewa, tetapi juga pada kewajiban-kewajibannya. Hello everybody, this is Pascal from Literality Studies and today... Halo semuanya, ini Pascal dari Literality Studies. Hari ini saya kembali berbicara dengan Dr. Warwick Powell, seorang profesor adjunct di Queensland University of Technology di Brisbane, Australia, dan senior fellow di Taihe Institute yang berbasis di Beijing. Warwick, selamat datang kembali. Senang bisa kembali bersama Anda, Pascal. Senang Anda bisa hadir lagi, karena baru-baru ini Anda merilis sebuah artikel di Substack Anda, di mana Anda membahas tentang dorongan tanpa henti dari Amerika Serikat untuk membangkitkan, membicarakan perang dengan Tiongkok. Dan saya pikir ini benar-benar salah satu isu terpenting di zaman kita. Karena semakin waktu berlalu, semakin banyak email yang saya terima dari orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sekarang merasa takut. Email dari Taiwan, termasuk dari mantan duta besar, termasuk dari Safkanto, yang mengatakan ke saya, Sesi, lihat, kami Pahaba ini sedang digembor-gemborkan, dan kami siap menuju Ukraina masa kini berikutnya untuk perang proksi. Warwick, bagaimana take Anda terhadap situasi ini? Warwick, what is your assessment of the situation? Yeah, look, the inspiration, if you Ya, begini. Inspirasi atau katalisator untuk tulisan yang saya publikasikan di Substack itu adalah pidato yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Forum Keamanan Shangri-La di Singapura, di mana ia benar-benar berbicara dengan cara yang sangat sulit untuk disamarkan sebagai apapun selain mengobarkan genderang perang. Ia membicarakan Tiongkok sebagai ancaman yang realistis dan berpotensi segera terjadi, dan tekanan sedang diberikan kepada sekutu-sekutu Amerika di seluruh Pasifik Barat atau kawasan Asia Timur untuk meningkatkan, menambah anggaran pertahanan mereka, dan memainkan peran yang lebih aktif dalam pendekatan khusus Amerika, apa yang mereka sebut sebagai pencegahan. Particular approach to, I guess, what they would call deterrence. The American obsessions with Obsesi Amerika terhadap peperangan, dengan gagasan perdamaian melalui kekuatan, dan dengan upaya pencegahan melalui menjadi yang terkuat, telah mendominasi pola pikir setidaknya selama sebagian besar 70 tahun terakhir di era pasca Perang Dunia II. Dan terlepas dari pelajaran sejarah, atau apa yang seharusnya menjadi pelajaran sejarah, apakah itu pelajaran dari Korea, pelajaran dari Vietnam, tragedi Indochina, apalagi apa yang terjadi di Eropa dan bagian lain dunia, di mana Amerika Serikat telah memicu intervensi militer, pelajaran-pelajaran itu tampaknya tidak pernah dipetik, bahwa pendekatan-pendekatan ini tidak membawa apa-apa selain kematian dan kehancuran. Pendekatan ini sebenarnya, pertama-tama, tidak menyelesaikan ketegangan yang mungkin ada. Justru sebaliknya, memperburuk ketegangan. Pendekatan ini juga tidak menciptakan kondisi untuk pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Economic development that can improve the livelihoods of people. On the reverse, they destroy economic potential. Sebaliknya, mereka menghancurkan potensi ekonomi dan menciptakan masalah lain seperti migrasi massal, yang pada akhirnya memicu dislokasi sosial, yang kini mulai kita lihat, serta dampak politik dari hal tersebut di dunia yang disebut-sebut sebagai dunia maju. Jadi, secara umum, saya merasa bahwa Amerika Serikat sangat berambisi untuk menahan Tiongkok sebagai ancaman setara. Mengapa mereka memandang Tiongkok sebagai ancaman setara? Mungkin bisa kita bahas nanti, tetapi mereka benar-benar berfokus pada gagasan itu. Mereka melihat kebutuhan untuk menahan Tiongkok sebagai upaya multidimensi secara menyeluruh, di bidang teknologi, di bidang hubungan masyarakat,
perang propaganda, di bidang ekonomi, terutama terkait teknologi. Tapi tentu saja Anda mendengar pembicaraan tanpa henti tentang titik-titik kritis untuk membuat Tiongkok kekurangan energi melalui Selat Malaka dan sebagainya. Dan tentu saja ada isu paling sensitif, strength, Timberfast Deck Surhalongkok. Which is the resolution of the Chinese Civil War, and that of course is what we generally describe as the. Dan itulah tentu saja yang umumnya kita sebut sebagai persoalan Taiwan. Menurut saya, Amerika Serikat ingin mengambil keuntungan ganda. Secara resmi mereka berbicara tentang mempertahankan apa yang disebut kebijakan satu Tiongkok. Tetapi pada saat yang sama, terus-menerus menggerogoti kebijakan itu dalam praktik, memotong sedikit demi sedikit makna kebijakan tersebut dalam kenyataan dan menjalankan inisiatif yang justru mempertahankan ketegangan di Selat Taiwan, bukannya berkontribusi pada penyelesaian damai. Dan sekarang kita sampai pada titik di mana, mengingat semua kecemasan yang lebih luas yang dimiliki Amerika Serikat terkait perubahan di dunia dan tatanan global, mereka kini melihat kebutuhan mendesak untuk menekan Tiongkok secara keras dalam isu sensitif ini. Amerika Serikat berkomitmen untuk mengirimkan lebih banyak senjata kepada pasukan atau rezim politik di Pulau Taiwan. The political regime on Taiwan Island, and it is talking up the threat of. Dan mereka membesar-besarkan ancaman perang sebagai cara untuk menekan Tiongkok dan sekutu-sekutu regionalnya, apakah itu Filipina, Jepang, atau Australia, agar meningkatkan pengeluaran pertahanan militer mereka dan bergabung dengan Amerika Serikat dalam apa yang disebut strategi penahanan ini. Ini berarti situasinya dalam arti tertentu sangat tidak stabil. Sisi positifnya sejauh ini adalah Tiongkok daratan sangat enggan untuk merespons secara material yang signifikan, selain tentu saja melalui respons retoris yang kuat di tingkat diplomatik, dan terus memodernisasi serta membangkang kemampuan pertahanannya sendiri, mengingat 70 tahun dominasi militer Amerika di kawasan tersebut. Jadi Amerika Serikat memang memiliki obsesi, yaitu melihat negara-negara lain di kawasan yang tidak mengherankan didorong oleh Amerika Serikat mengambil tongkat estafet dan berjuang dalam apa yang tampaknya merupakan pertarungan Amerika. Can you tell me, like, there is this. Bisakah Anda menjelaskan? Ada satu poin pembicaraan yang sering muncul di berbagai artikel jurnal, baik online maupun cetak, yaitu ketika membahas Tiongkok dan ancaman perang dengan Tiongkok, selalu disebutkan tanggal 2027. Ini adalah obsesi yang cukup aneh, karena tanggal itu seolah-olah dikaitkan dengan Xi Jinping. Seakan-akan dia yang menetapkan tanggal tersebut. Padahal sebenarnya ini adalah temuan dari seorang jenderal atau laksamana Amerika. Dan sekarang sesuai sesuai pasti, seolah militarismus kita harus berkapkan. Bisa Anda menjelaskan soal ini? This is the date that we prepare for. Can you talk to that? Yeah, look, this 2027 question actually did. Ya, lihat, pertanyaan tentang tahun 2027 ini sebenarnya memang muncul dari seorang laksamana Amerika, Davidson, kalau tidak salah ingat. Dan yang menarik, tampaknya ada pola di mana perangkat retorika semacam ini, ide-ide yang muncul dari sistem Amerika, akhirnya disematkan kepada pihak lain. Contoh terbaru lainnya adalah gagasan bahwa ketika Rusia menginvasi Ukraina, pada kalau tidak salah 24 Februari 2022, Rusia merebut Kiev dalam 3 hari. Dan kenai meramkaratin merebut Kiev dalam 3 hari, itu dianggap sebagai kegagalan kronis dari tentara Rusia. Padahal, hal ini dicap-cap oleh pengamat dan komentator Barat. Or made up by Western observers and commentators. So the pattern is that. Jadi polanya adalah ada orang-orang di Barat yang tampaknya membayangkan sesuatu, menciptakan tolok ukur mereka sendiri untuk menilai perilaku orang lain, dan kemudian tentu saja menggunakan itu sebagai rasionalisasi untuk bagaimana mereka sendiri harus merespons. Jadi isu tahun 2027 ini sudah beredar selama beberapa tahun. Itu tidak pernah menjadi tanggal yang diucapkan oleh pemimpin Tiongkok manapun. Tidak pernah ada penegasan bahwa tentara pembebasan rakyat harus siap pada tanggal tertentu. Namun, tentu saja, sekarang hal itu menjadi landasan utama pembangunan militer Barat. Ini adalah cara untuk memberikan titik fokus kepada orang-orang di kawasan bahwa Amerika Serikat percaya bisa membujuk, mendorong,
atau menekan mereka agar bergabung dengan Amerika Serikat dalam kampanye pengepungan terus-menerus dan tekanan berkelanjutan terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Pressure on the People's Republic of China. In a sense, it's like Dalam arti tertentu, ini seperti versi militer dari argumen orang-orangan sawah, bukan? Seolah-olah kamu membangun, kamu menaruh sesuatu yang jelas-jelas buruk atau bodoh atau apalah ke dalam mulut pihak lain. Lalu dengan membicarakannya, kamu punya alasan yang kamu butuhkan untuk menyerang lawan tersebut. Dan jika sesuatu terjadi, kamu bilang ke semua orang, lihat, aku sudah bilang itu memang selalu terjadi. Dan jika tidak ada yang terjadi, kamu menyatakan kemenangan. Tas, coba beri, itsi maristia di dawan oleh lain. Ini agak gila. Cuma memang ada logikanya sendiri dalam sistem. its very own rationale within the system, doesn't it? Absolutely, it definitely has its own logic. Tentu saja, ini memang memiliki logikanya sendiri, bukan? Jika Anda bisa memasukkan kata-kata ke mulut orang lain, lalu merespons sesuai dengan itu, ketika pihak lain tidak bertindak seperti yang Anda katakan, itu karena apa yang Anda lakukan sebagai respons dan persiapan, Anda berhasil mencegah pihak lain. Tapi tentu saja, jika pihak lain benar-benar bereaksi, Anda bisa langsung berkata, lihat, kan, saya sudah bilang, mereka memang selalu agresif. Anda melihat retorika seperti ini sepanjang waktu, terutama dalam hal bagaimana modernisasi dan ekspansi militer Tiongkok digambarkan. Seringkali digambarkan sebagai pembangunan militer terbesar di masa damai yang pernah kita lihat sejak akhir Perang Dunia Kedua. Tapi tentu saja, yang tidak diceritakan adalah bahwa sebenarnya Amerika Serikat justru bertanggung jawab atas pembangunan militer pasca perang di masa damai terbesar yang pernah ada di dunia. While fakta Amerika Serikat tidak pernah menamati through to poise, enamsets prisos and magrese. Serious situ times mun. A single year. Well, correct. And in fact, the United Benar. States. Dan faktanya, Anda tahu, Amerika Serikat, menurut beberapa cendekiawan Amerika, benar ya? Jadi ini adalah Monica Davidoff dan Sidita Kushi. Mereka menerbitkan sebuah buku beberapa tahun lalu berjudul Dying by the Sword. Buku itu merupakan tinjauan terhadap kebijakan luar negeri Amerika, atau yang mereka sebut militerisasi kebijakan luar negeri Amerika, yang didasarkan pada kumpulan data besar intervensi militer Amerika sejak berdirinya Amerika Serikat. Bang, great, stemans skatiri kembang, entam rematik ingon betip, kecandu intervensi militer, tutup kutip. Addicted to military intervention, unquote. And that the data is actually very interesting because it shows. Dan datanya sebenarnya sangat menarik, karena menunjukkan bahwa antara akhir Perang Dunia Kedua dan akhir Perang Dingin, jadi dari tahun 1945-46 hingga 1990-91, Amerika Serikat memulai rata-rata 2,4 intervensi militer per tahun. Jumlah ini meningkat secara signifikan pada periode unipolar, dari 1991 hingga 2019, menjadi rata-rata 3,7 intervensi militer per tahun. Ini adalah negara yang, jika boleh diibaratkan, memiliki kebutuhan untuk memulai aksi militer terhadap pihak lain yang mengalir dalam urat nadi budayanya. Dan saya rasa, ini adalah bagian yang mendefinisikan, setidaknya identitas kalangan elit, dan mungkin juga melalui itu menjadi bagian yang mendefinisikan apa sebenarnya identitas Amerika. Bahwa Amerika Serikat adalah negara yang membentuk rasa dirinya sendiri dan rasa keistimewaannya melalui upaya perang terhadap pihak lain. Kamu tahu, saya pernah mengundang Sidita Kushi ke channel ini sekitar 1,5 tahun yang lalu. Kalau saya ingat, akan saya cantumkan tautannya di deskripsi. Tapi bagian lain yang sangat menarik adalah mereka meneliti data mereka sampai ke tahun 1979 atau mungkin 1780-an. Mereka juga memperhitungkan perang antara Amerika Serikat dan semua suku pribumi. Dan bahkan jika semua ini diperhitungkan, periode antara 1790-an hingga 1945 memiliki kurang dari setengah jumlah intervensi militer dibandingkan setelah tahun 1945. Dan jumlah intervensi setelah tahun 1990 lebih banyak daripada periode 1945 hingga 1949. Jadi seluruh narasi tentang hubungan yang terus berkembang menjadi lebih damai dan dorongan menuju, kamu tahu, Pax Americana.
is such a nonsense if you actually look Itu benar-benar omong kosong jika Anda benar-benar melihat datanya. Namun, inilah yang dipercaya. Maksud saya, citra diri banyak orang di Amerika Serikat, atau setidaknya yang kita dengar, katakanlah, dari CNN dan CNBC dan sebagainya, adalah bahwa Amerika Serikat adalah negara yang cinta damai. Ini semacam cinta damai seperti dua kekasih seti lelang dan tak pernah bisa bertemu. Bagaimana Anda menjelaskan kepada diri sendiri bahwa dorongan militeristik dan militerisme yang jelas-jelas nyata di Amerika Serikat? Di mana? Anda tahu, para veteran dianggap sebagai kelompok orang yang suci, kan meskipun mereka masih diperlakukan cukup buruk secara sosial dan sebagainya. Bahwa semua itu mungkin terjadi. Sementara ada keyakinan umum akan perdamaian, bahwa negara ini adalah negara yang damai. in peace, in the state being a peaceful one. Look, I mean, far be it for me to psychoanalyze. Lihat maksud saya tidak bermaksud untuk menganalisis secara psikologis seluruh bangsa dan sejarah budayanya. Tetapi menurut saya, salah satu hal menarik dari dinamika ini adalah cara Amerika Serikat merasionalisasi intervensi militernya. Entah sebagai intervensi normatif, yaitu kita perlu campur tangan atas nama. Masukkan saja isu liberal apapun yang sedang kita sukai hari ini, demokrasi, hak asasi manusia, atau apapun itu. Dan yang lainnya adalah pandangan bahwa negara lain dan kelompok masyarakat lain tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan konflik mereka sendiri. Sehingga Amerika Serikat merasa perlu untuk campur tangan demi memastikan agar, kutip, konflik tidak menjadi di luar kendali. Quote, conflicts don't get out of hand. And so the United States positions itself as Jadi Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang regional, sehingga pemerintah lokal atau entitas lokal dan kelompok masyarakat dalam arti tertentu tidak bisa menemukan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi pada akhirnya dipaksa untuk satu pihak didukung oleh Amerika, sehingga konflik teruik terus berlanjut. Kita melihat hal ini berulang kali. Jadi, intervensi Amerika Serikat sebenarnya tidak dirancang untuk membantu pihak-pihak yang berseteru agar bisa bersama-sama menyelesaikan konflik. Intervensi itu justru dirancang untuk memastikan konflik tetap ada, agar Amerika Serikat selalu punya alasan untuk hadir di suatu wilayah. Lalu, tentu saja, mereka menempatkan pasukan militer permanen, memasok senjata ke pihak-pihak tertentu, dan mengancam dengan sanksi ekonomi kepada pihak yang tidak mereka sukai. Ia memicu, membantu mengorganisir, dan mendanai inisiatif destabilisasi domestik setiap kali rezim yang sedang berkuasa tidak sesuai dengan keinginannya, dan seterusnya. Jadi, pola perilaku seperti ini tampaknya sudah sangat mengakar, dan mereka mengakarnya serta membenarkannya dengan keyakinan, bukan hanya pada hak-hak yang datang karena merasa istimewa, tetapi juga pada kewajiban yang dibawa oleh keistimewaan itu. Dan kewajiban tersebut adalah untuk menyebarkan keistimewaan dengan ciri khas Amerika ke seluruh dunia, bahkan jika itu harus dilakukan dengan kekerasan. Seperti yang saya katakan, saya tidak bermaksud menganalisis secara psikologis hal ini, tetapi memang ada sesuatu yang membingungkan untuk memakai kata yang agak rumit tentang hal ini. Ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Ya tidak, tapi Anda tahu, mungkin itu cara yang salah untuk mencoba meminta penjelasan psikologis. Karena jelas sebuah negara, terutama yang sebesar Amerika Serikat, dengan lebih dari 300 juta penduduk, bukanlah satu karakter tunggal, bukan. Jelas itu adalah hasil dari interaksi yang beragam di antara berbagai kelompok masyarakat ini, tetapi juga institusi-institusi yang mereka ciptakan. Benar sekali. Tapi ini memang menimbulkan pertanyaan. Jika sekarang analisisnya adalah bahwa Amerika Serikat bersedia dan mampu menjadi sangat brutal karena kekerasan dipandang sebagai strategi pemecahan masalah, benar? Anda menggunakan itu daripada cara lain. Dan intinya adalah bahwa bagi Amerika Serikat, mereka begitu sangat kuat sehingga kalah perang, misalnya di Ukraina atau di Vietnam. Anda tidak menyukainya. Tapi pada akhirnya Anda tahu, 6 bulan kemudian, tidak ada yang ingat bahwa Anda pernah mundur dari Afghanistan. Hanya segelintir. Anda tahu, orang akademis aneh yang masih akan menulis tentang hal itu.
dan sesekali ada seseorang di acara bincang-bincang, itu tidak penting. Itu sebenarnya tidak menyentuh para elit kekuasaan. Jadi jika kita menerima itu sebagai sesuatu yang sudah pasti, dan kita juga menerima bahwa selalu ada narasi yang diputar sedemikian rupa untuk mencoba mengubah bahkan agresi yang paling liar sekalipun, katakanlah perang Irak, sebagai perang membela diri, dan karenanya digambarkan sebagai ksatria putih yang datang menolong rakyat Irak yang malang. Meskipun 20 tahun kemudian mereka masih berada di bawah penindasan. Kita menerima semua ini. Bagaimana negara-negara yang bertanggung jawab, pihak lain di dunia, bereaksi terhadap hal itu? Tiongkok, Rusia, tapi juga Jepang dan sebagainya, dengan mempertimbangkan bahwa perang di dan tentang Pulau Taiwan mungkin persis seperti yang direncanakan dan diinginkan oleh orang-orang Washington. Jadi bagaimana Anda mencegah hal itu terjadi? Atau bagaimana kita mencegah hal itu terjadi dalam konstelasi seperti itu? Yeah, look, great questions, Pascal. Ya lihat, pertanyaan yang bagus, Pascal. Dan saya pikir salah satu hal yang kita lihat secara umum adalah sebenarnya tingkat penahanan diri yang luar biasa dari negara-negara besar lain dalam menghadapi sikap agresif seperti ini dari Amerika Serikat. Tentu saja, kesabaran bisa habis, dan saat itulah kita memasuki momen yang sangat berbahaya, terutama ketika Amerika, dan kita melihat itu dengan Pete Hegseth, tapi juga dalam pernyataan-pernyataan terbaru di bidang ekonomi, teknologi, dan dimensi lainnya, tampaknya terus bersikeras bahwa mereka perlu melancarkan perang habis-habisan melawan Tiongkok, sampai pada titik di mana mereka ingin mendorongnya sampai ke tepi. Nah, saya pikir ada sesuatu yang mungkin bisa menahan sebagian dari hal ini. Amerika Serikat memang memiliki persediaan senjata nuklir yang sangat besar. Tetapi sekarang kita sedang membicarakan kemungkinan terjadinya konflik langsung antara lebih dari satu kekuatan nuklir. Kita tahu bahwa perang di Ukraina sebenarnya adalah perang antara Rusia, Amerika Serikat, dan Barat secara kolektif, di mana Ukraina menjadi penyedia sumber daya manusia dan wilayah. Tidak ada seorang pun, terutama di Moskow, yang secara eksplisit menyatakan hal ini karena mereka tahu bahwa jika melakukannya, pada dasarnya akan memicu pengakuan de jure bahwa ini sebenarnya adalah perang antara Amerika Serikat dan Rusia. Dan itu tentu saja sangat-sangat berbahaya. Selama semua pihak bisa berpura-pura bahwa ini bukan benar-benar perang langsung antara Rusia dan Amerika Serikat, maka perilaku yang terkendali dan sesuai dengan konteks masih bisa dijalankan sebagai bagian dari konflik ini. Dan saya pikir situasi serupa juga bisa dibayangkan di kawasan Asia. Mungkin inilah yang menjelaskan mengapa Amerika Serikat mendorong mitra-mitra non-nuklirnya di kawasan tersebut untuk mengambil peran sebagai cara untuk mendorong sekutu-sekutu non-nuklir itu terlibat dan tetap berada satu langkah di belakang, sehingga tidak memicu sesuatu yang lebih katastrofik dan berbahaya. Dan saya pikir karena alasan itu, dan jika kita menghitung, meskipun ini hanya perhitungan berdasarkan probabilitas perilaku, tetapi jika kita memperhitungkan bahwa Amerika Serikat pada akhirnya enggan terlibat dalam konflik langsung dengan lawan sepadan, terutama yang memiliki senjata nuklir, maka, dan inilah yang coba saya bahas dalam artikel saya, yaitu mengeksplorasi beberapa skenario, atau setidaknya satu skenario inti, yang sebenarnya bukan perang sama sekali, melainkan respons yang sangat berbeda. Jadi Amerika Serikat berasumsi bahwa semua orang akan bertindak seperti mereka. Oke. Dan Anda bisa melihat hal itu dalam berbagai diskusi intelektual tentang Tiongkok, bahwa Tiongkok akan bertindak seperti Amerika, dan karena itu kita harus, ini kembali ke apa yang kita bicarakan sebelumnya, yaitu bahwa kita harus mempersiapkan diri dengan cara tertentu. Jadi harapannya adalah, jika kita bisa cukup memprovokasi Tiongkok, mungkin mereka akan melepaskan tembakan pertama. Tapi bagaimana jika Tiongkok sama sekali tidak menembak? Bagaimana jika Tiongkok justru mendekati persoalan Taiwan dengan dasar bahwa Pulau Taiwan adalah bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok dan mereka tidak perlu menginvasi pulau itu?
And if it does that, China hanya perlu melindunginya. we're concerned Dan jika China melakukan itu dan berkata, lihat, kami telah sampai pada titik di mana kami khawatir bahwa kedaulatan kami terancam secara permanen akibat campur tangan pihak luar, seperti penyediaan senjata dan bentuk dukungan lainnya. Maka menjadi perlu bagi Republik Rakyat Tiongkok untuk membentuk garis pertahanan di sekitar pulau tersebut demi melindungi wilayahnya. Tentu saja, dalam melakukannya, kita tahu dari latihan-latihan yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, bahwa garis pertahanan seperti itu bisa dibentuk dengan sangat-sangat cepat, pasti dalam waktu 24 jam, dan kemungkinan besar antara 6 hingga 12 jam. Zona larangan terbang dan zona larangan intersepsi laut bisa diumumkan untuk semua lalu lintas, kecuali lalu lintas sipil. Nah, jika itu terjadi, pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana Amerika Serikat akan merespons? The question then is how does the United States respond? But in leading up to that, and this is where I think the Namun, menjelang hal itu, dan disinilah saya pikir isu pengekangan diri, serta cara-cara wacana dan perilaku internasional akan memainkan peran. Kemungkinan besar Tiongkok tentu akan terus memprotes Amerika Serikat terkait penyediaan senjata ke Taiwan. Pelonggaran kebijakan satu Tiongkok, salami slicing jika boleh dikatakan, upaya untuk merusak kredibilitas resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari tahun 1970-an, dan semua hal yang telah menjadi dasar detente politik antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Semua ini telah perlahan namun pasti dipotong-potong. Jadi hal pertama yang akan dilakukan adalah terus melayangkan protes semacam itu. Tetapi saya pikir protes tersebut bisa meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi tuntutan langsung. Protes yang sangat serius, yang pada dasarnya menuntut agar Amerika Serikat menghentikan dan tidak lagi memasok senjata kepada pasukan di Taipei. Dan mungkin bahkan melangkah lebih jauh lagi, yaitu menuntut agar pasukan Amerika yang berada di pulau tersebut ditarik secara permanen. Dan tentu saja melihat pola sebelumnya, saya memperkirakan Amerika Serikat akan mengabaikan semua itu, seperti yang mereka lakukan ketika Rusia pada akhir 2021 mengajukan beberapa usulan serius ke meja perundingan. China would then, I think, here's the scenario. Saya rasa setelah itu Tiongkok, begini, ini bukan prediksi, tapi saya hanya mencoba memikirkan bagaimana sesuatu bisa terjadi, akan mengangkat isu yang persis sama di Dewan Keamanan. Dan tentu saja, pada dasarnya Tiongkok akan mengundang Amerika Serikat untuk memveto resolusi apapun yang meminta Amerika Serikat berhenti mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, mendestabilisasi kedaulatan negara lain, dan seterusnya. Setelah semua itu terjadi dan Amerika Serikat kembali memveto, saya pikir Tiongkok bisa menggunakan hal tersebut untuk membenarkan pembentukan garis pertahanan secara cepat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu bahwa Amerika Serikat dengan jelas telah menunjukkan niatnya untuk terus memasok senjata dan mencampuri urusan kedaulatan nasional. Will bring things to a crisis point. Tentu saja, hal itu akan membawa situasi ke titik krisis. Karena, meskipun secara de jure, Taiwan diakui sebagai bagian dari satu Tiongkok, apa yang akan dilakukan negara-negara lain? Negara-negara lain akan dipaksa untuk mempertimbangkan meninggalkan kebijakan satu Tiongkok. Tetapi bisakah mereka melakukan itu sementara Taipei sendiri belum meninggalkan kebijakan satu Tiongkok? Jika Taipei memutuskan untuk meninggalkan kebijakan satu Tiongkok, itu akan memicu perang saudara untuk diulang atau diaktifkan kembali. Karena jangan lupa, perang saudara itu belum berakhir. Tidak ada gencatan senjata, tidak ada perjanjian damai, hanya ada detente, tapi itu belum berakhir. Jadi, jika ada langkah untuk secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan Taiwan, maka tidak perlu diragukan lagi bahwa Republik Rakyat Tiongkok akan bergerak secara tegas. Anda tahu, dalam pencegahan konflik atau manajemen konflik, bahkan pada tingkat antar pribadi, salah satu metode atau strategi untuk meredakan, terutama di momen-momen paling dramatis, ketika emosi mengambil alih,
adalah dengan membingungkan. Bukan membingungkan dalam arti mengaburkan, tetapi dalam arti melakukan sesuatu yang benar-benar tidak diduga oleh pihak lain. Jika Anda hampir terlibat dalam perkelahian, dan salah satu dari sepihak, tiba menangin berkata, "Ibu saya baru saja meninggal," itu akan langsung memunculkan respons emosional pada orang lain, dan mungkin benar-benar bisa mengubah sistem. Be able to change the situation, and I keep wondering if there are equivalents. Dan saya terus bertanya-tanya, apakah ada hal yang setara dengan itu? Sesuatu yang bisa dilakukan Tiongkok yang begitu tak terduga, sehingga bisa mengubah dinamika. Sesuatu seperti sebuah usulan misalnya, menyatakan secara terbuka, dan saya tahu ini mungkin tidak akan terjadi, tapi semacam pernyataan terbuka. Bagaimana kalau ada pertemuan antara Xi Jinping dan Lai Ching-te di televisi misalnya? Sesuatu yang benar-benar di luar dugaan. Very spilkat utut hid seleha. Nobody would expect, and then see what comes out of that. Yeah, as you say, look, those sorts of initiatives. Ya, seperti yang Anda katakan, inisiatif semacam itu dengan hasil yang tidak pasti mungkin lebih kecil kemungkinannya terjadi dalam konteks khusus ini. Tapi menurut saya, salah satu halnya adalah, jika memang ada pembentukan garis pertahanan seperti yang saya jelaskan, itu kemungkinan besar akan memicu ketidakpastian politik yang cukup besar di pulau itu sendiri. Dan hal itu mungkin akan berfungsi sebagai katalis tak terduga yang mendorong terjadinya perubahan pada status quo yang saat ini tidak stabil. Maksud saya, ada kemungkinan militer di pulau itu bisa merespons jika para politisinya tidak mampu melakukannya. Tidak ada keinginan besar di pulau itu untuk merdeka, karena saya rasa banyak orang memahami risiko yang ditimbulkan. Pada saat yang sama, tentu saja juga tidak ada keinginan besar di antara penduduk pulau untuk bersatu kembali. Kebanyakan orang hanya ingin melanjutkan hidup mereka dan mempertahankan status quo, menunda masalah untuk nanti, seperti yang sering dikatakan. Selalu lebih mudah untuk tidak menghadapi masalah besar hari ini jika bisa menundanya ke masa depan. Nan, kem sestanspeni tadi, mathangs biole. Then the problem needs to be dealt with, and it could trigger a political crisis. Dan hal ini bisa memicu krisis politik di pulau tersebut, yang bisa saja menyebabkan diberlakukannya kembali, setidaknya untuk sementara, hukum darurat militer, dan militer turun tangan untuk mengatakan cukup sudah. Kita harus menyelesaikan masalah perang saudara ini, karena jika tidak, kita tidak akan bisa keluar dari kebuntuan ini. Dan kemungkinan besar, panggilan telepon bisa mulai terjadi dengan sangat cepat, setidaknya di tingkat militer ke militer pada awalnya. And it's jumbers gaminan, bahwa tidak kena, Anda tahu, stat selamaud. Setelah itu bisa tindak seniorsi, mendeklarasikan merdeka atau hal muth. And often declare independence and all those sorts of things. And that could create the space in which dan itu bisa menciptakan ruang di mana sebuah konferensi dapat diadakan. Konferensi tersebut kemudian akan berfokus pada seperti apa bentuk Tiongkok yang bersatu kembali, dengan mengakui realitas yang ada. Dalam arti tertentu, itu akan menjadi hasil yang konstruktif jika peristiwa-peristiwa ini mendorong segala sesuatunya ke arah tersebut. Hal lain yang perlu diingat, Pascal, adalah bahwa persoalan Taiwan juga merupakan persoalan regional. Dalam arti bahwa hal itu dapat memicu berbagai kekhawatiran dan destabilisasi lain, atau setidaknya mempercepat perubahan dalam arsitektur keamanan kawasan. Saya menyebutkan dalam artikel saya tentang perjanjian tahun 1961 antara Korea Utara dan Republik Rakyat Tiongkok, yang sebenarnya mewajibkan Korea Utara untuk terlibat jika Pulau Taiwan atau Angkatan Laut Pembebasan Rakyat atau apapun diserang oleh pihak ketiga. Germanic River spouse regu thrace and they still no prog. Third parties because that is an attack on Chinese sovereignty. Now, I don't think anybody wants to trigger. Sekarang, saya rasa tidak ada yang ingin memicu keterlibatan Korea Utara dalam apapun di kawasan ini. Karena itu akan membawa lapisan lain, bukan hanya kompleksitas, tetapi juga ketidakpastian yang luar biasa. Dan tentu saja, jika Anda memicu keterlibatan Korea Utara, Anda juga berpotensi memicu setidaknya minat yang lebih besar dari Moskow, mengingat perjanjian yang telah dibuat tahun lalu. Jadi sekarang, apa yang Anda lakukan? Maksudnya pihak Barat secara kolektif, jika mereka tidak berhati-hati,
mereka justru akan mengaktifkan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Rusia sebagai 3 kekuatan nuklir di kawasan ini. Sekarang, Korea Selatan dan Jepang tidak ingin memicu hal-hal tersebut. And Japan are not likely to want to trigger any of that. And it wouldn't surprise me if Dan saya tidak akan terkejut jika ketika kawasan ini menghadapi kemungkinan tersebut, diplomasi jalur belakang antara Seoul, Tokyo, dan Beijing berjalan sangat intens dengan diskusi serius mengenai seperti apa penyelesaian atas persoalan pulau itu, tetapi juga apa arti akhirnya bagi kehadiran Amerika di kawasan tersebut. Dan menurut saya, inilah kecemasan terbesar Amerika. Isu Taiwan dalam banyak hal merupakan simbol dari pijakan besar terakhir Amerika yang serius di kawasan ini. Tentu saja, Amerika memiliki pangkalan di tempat lain, tetapi jika persoalan Taiwan diselesaikan dan diselesaikan dengan reunifikasi, serta terjadi secara damai, itu akan menjadi pukulan telak bagi ambisi supremasi Amerika di Asia. Yes, it would, because it mainly would Ya benar, karena hal itu terutama akan merusak narasi inti tentang dirinya sendiri, tetapi juga akan merusak seluruh kredibilitasnya di mata 2 sekutunya yang lain, yaitu Jepang dan Korea Selatan, tentu saja. Namun, ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Anda benar sekali. Dan Anda tahu, masalah saya juga, seperti yang Anda tunjukkan dalam artikel Anda, dorongan untuk menggunakan kekerasan, menggunakan cara-cara militer untuk menyelesaikan masalah, sudah sangat mengakar, sehingga jebakan-jebakan yang telah diciptakan dan mekanisme-mekanisme yang ada, saya melihat Amerika Serikat bersedia menggunakannya dengan sangat cepat. Mari kita kembali ke Korea Utara. Jika terjadi sesuatu antara Korea Utara dan Korea Selatan, apapun itu, maka komando tertinggi pasukan gabungan akan langsung dipegang oleh Jenderal Bintang 4 Amerika Serikat. Seluruh kekuatan militer Korea Selatan akan berada di bawah komando Jenderal Bintang 4 Amerika Serikat. Ini adalah pengaturan yang luar biasa yang masih dipertahankan oleh Amerika Serikat. Dan saya pikir orang-orang di Washington sedang mempertimbangkan bagaimana menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Karena jutaan orang yang tewas bukanlah faktor penahan. Bagi para psikopat yang kita bicarakan, ini jelas merupakan masalah besar bagi 99,9% orang di sini dan di mana-mana, tetapi tidak bagi perencana militer tertentu. Jadi sekali lagi, meredakan situasi di sini sangat penting. Dalam arti tertentu, mengalahkan para pendukung perang AS berarti mencari cara agar tidak terjadi perang, yang merupakan masalah di tingkat berikutnya. Menariknya, ketika Anda menggambarkannya seperti itu, yang sebenarnya tergambar adalah situasi di mana kepentingan DPRK, Jepang, Republik Korea, dan Tiongkok sebenarnya sepenuhnya selaras. Dan itu menciptakan lingkungan di mana seperangkat arsitektur keamanan baru bisa benar-benar dirancang. Agar hal itu terjadi, tentu saja perlu melihat persoalan Pulau Taiwan dibawa ke meja perundingan untuk diselesaikan. Dan tentu saja harus diselesaikan antara pulau dan daratan utama. Bagaimana juga, it's way to force a domestic, kecuali emergisium ini in strengths. Unless the Americans want to say that it's not. I can't see the Americans doing that, to be honest with you. Saya tidak bisa membayangkan orang Amerika melakukan itu. Sejujurnya, terlepas dari adanya psikopat, Stamendu, sebagai karena, dan ini kembali ke komentar saya sebelumnya, Amerika Serikat, meskipun bisa mengirim putra dan suami orang lain ke medan perang, mereka senang melakukannya. Ketika mereka bisa menghancurkan tempat lain, mereka bahkan lebih senang melihat itu terjadi. Yang tidak mereka inginkan adalah mengambil risiko bahwa wilayah Amerika Serikat sendiri benar-benar menjadi sasaran. Dan inilah mengapa saya pikir perang Ukraina dalam militer laut berkembang seperti sekarang. Karena para perencana militer tahu bahwa daratan Amerika Serikat bisa ditarget. Mainland United States could become a target. And if they do the same Dan jika mereka melakukan hal yang sama di wilayah Taiwan atau melakukan hal yang sama terkait dengan DPRK, hal yang sama bisa terjadi. Tidak ada orang Amerika yang akan mempertaruhkan Washington, Detroit, Boston, Los Angeles, atau New York demi membelah pulau itu. Masalah sebenarnya kemudian menjadi bagaimana mereka mempertahankan ketidakstabilan sebanyak mungkin
tanpa sampai ke titik tersebut. Jadi, kepentingan Amerika Serikat di kawasan ini adalah untuk mempertahankan ketidakstabilan. Sementara sebenarnya, kepentingan Jepang, Korea, dan Tiongkok adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan mungkin ada momen katalis di mana kepentingan-kepentingan tersebut benar-benar bisa diaktifkan. Could actually be activated. Anda tahu, salah satu keberhasilan terbesar Perang Dingin dalam hal diplomasi adalah Konferensi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, CSCE. Proses itu memakan waktu 5 tahun. Dimulai pada tahun 1970 dan berakhir pada tahun 1975 dengan penandatanganan oleh semua menteri luar negeri dan kepala negara. Itu luar biasa. Cara terjadinya adalah karena Soviet mengatakan kepada Finlandia, tolong, kalian saja yang mengusulkan idenya. Kalau saya mengusulkan, pihak lain pasti akan langsung menolak. Namun, jika Anda mengajukannya dari pihak Anda, dan Anda hanya menulis surat-surat ini ke semua kementerian tersebut, dan juga membicarakannya secara terbuka, maka mereka harus merespons Anda. Jadi saya bertanya-tanya, apakah mungkin ada semacam Helsinki di Asia Timur, katakanlah, melalui pihak yang tidak mencurigakan seperti Mongolia. Jika Ulaanbaatar mengirim surat kepada semua pihak, termasuk Taipei dan Beijing, dan berkata, mari kita adakan konferensi kecil Osmamnya, itu akan memakan waktu lama. Tapi, Anda tahu, sesuatu seperti ini, Pitakhting bisa menyisipkan diri. Namun, saya tidak melihat ada yang mau melakukan itu, karena risikonya besar. Look, sometimes to Lihat, terkadang untuk membawa perdamaian dibutuhkan kemauan untuk memanfaatkan momen dan menyadari bahwa meskipun ada risiko yang terlibat, risikonya sebenarnya hanyalah kegagalan pembicaraan, bukan berarti langsung memicu konflik itu sendiri. Jadi, mungkin ada risiko reputasi jika Anda mengambil langkah berani dan idenya tidak berhasil. Namun, dengan diplomasi pintu belakang atau jalur belakang yang cukup, saya rasa bisa saja sesuatu seperti ini muncul. Mungkin di sela-sela konferensi Bandung, atau Anda tahu di sela-sela konferensi ASEAN Plus 3 di masa depan. Hal-hal seperti itu, di mana tidak ada dukungan formal secara langsung, tetapi sebuah gagasan bisa mendapatkan daya tarik, terutama di tingkat track 2, dan memungkinkan gagasan itu berkembang, agar dapat dirinci lebih lanjut oleh para pihak dan membuat langkah-langkah kecil ke depan. Bahaya terbesar dari semua itu tentu saja adalah jika ada satu pihak yang kepentingannya tidak terlayani oleh hal ini. Dan sekali lagi, saya kembali pada Amerika Serikat yang memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan ketidakstabilan. Tapi lihat, salah satu alasan mengapa mungkin hal seperti itu belum pernah terjadi di Asia Timur adalah karena belum pernah ada perubahan keseimbangan kekuatan seperti yang sekarang ada. Amerika Serikat dulu bisa dengan mudah menolak ide seperti itu dan memastikan ide tersebut tidak berkembang. Namun, sekarang tidak semudah itu lagi bagi Amerika Serikat. Kita juga telah melihat hal serupa di bidang lain, misalnya dalam situasi tarif saat ini, di mana tindakan sepihak dari Washington ternyata tidak lagi menghasilkan reaksi patuh dari seluruh dunia, seperti yang mungkin terjadi 20 atau 30 tahun lalu. Saya memperhatikan hal serupa bersama Satili. Saya ingin bertemu pengisi konferensi, dan bertemu dengan Wall Smart, dan bertemu dengan Sikino Fro bertemu dengan pengkaptising pun. Suatu kuitan frame round. A risk of national humiliation, which nobody wants. To which level? I mean, the PRC and Sampai tingkat mana? Maksud saya RRT, Republik Rakyat Tiongkok, dan ROC, jadi Taiwan, Taipei, dan Beijing, mereka punya kontak. Ini adalah hubungan lintas selat. Mereka punya kantor, kan? Tapi mereka relatif sepi. Maksud saya, secara diplomatik, mereka sudah tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Sampai tingkat mana, baik RRT maupun ROC akan menerima pihak lain diundang ke acara yang sama. Misalnya, Ulaanbaatar berkata, oke, kami akan mencoba ini. Jika Anda mengundang, misalnya, setingkat menteri luar negeri, mereka jelas akan berkata, tidak, kami tidak akan berpartisipasi dalam hal ini.
Tapi di tingkat mana dialog yang sebenarnya akan bisa diterima oleh keduanya? Be acceptable to both. Look, dialogues do happen, and there have been many. Lihat, dialog memang terjadi, dan sudah banyak dialog yang konsisten antara peneliti, akademisi, dan analis misalnya. Dan jelas, interaksi di tingkat ekonomi dan keluarga pun terus berlangsung, meskipun perjalanan agak sulit belakangan ini. Jadi saya tidak tahu kemana arah spesifiknya jika Anda menaikkan level peringkatnya. Tetapi akan ada satu tingkat di mana serangkaian dialog tingkat menengah atau tingkat 2 bisa didorong untuk dilakukan. Dan memang bisa dilakukan, di mana kedua pihak bisa keluar dari dialog tersebut. Jika Anda mau, tanpa ada implikasi jangka panjang terhadap posisi awal mereka. Namun tetap membawa mereka ke titik di mana beberapa ide tentang seperti apa reunifikasi itu bisa mulai muncul. Could look like, could be percolated. And again, this goes to the question. Dan sekali lagi, ini kembali pada pertanyaan tentang kepentingan siapa yang diuntungkan oleh reunifikasi damai dan kepentingan siapa yang tidak. Mari kita terima bahwa tidak semua orang menginginkan reunifikasi. Artinya, akan ada beberapa orang yang tinggal di Pulau Taiwan yang tidak mendukungnya. Mari kita juga terima bahwa mayoritas orang lebih memilih keadaan tetap seperti sekarang. Namun, ketika situasi memanas, perasaan saya adalah kebanyakan dari mereka yang lebih memilih status quo juga akan sangat enggan mendukung kemerdekaan karena menyadari risiko yang ditimbulkan. Ini berarti akan ada keengganan, tetapi tetap ada kesadaran pragmatis bahwa suatu bentuk penyelesaian damai permanen dan detentif perlu dicapai. Permanent peace settlement and détente needs to be arrived at. And something more than a modus vivendi, it's not. Dan sesuatu yang lebih dari sekadar modus vivendi. Anda tahu, ini bukan hanya soal mencapai serangkaian kesepakatan yang bisa diterima oleh dua pihak yang saling tidak menyukai, tetapi harus melampaui itu sebagai sebuah resolusi permanen untuk perang saudara. Ada banyak tingkatan di mana hal ini berlaku. Dan jelas, orang-orang yang tinggal di pulau itu akan mencari, Anda tahu, kemampuan untuk melanjutkan hidup mereka dengan gangguan seminimal mungkin. Anda tahu, you select for the time The idea of one country, two systems gets floated, and of course, the counter argument to that is particularly. Dan tentu saja argumen tandingan terhadap hal itu, terutama dari mereka yang menentang gagasan tersebut, adalah mereka akan menggunakan Hong Kong sebagai contoh. Namun yang menarik, tidak ada yang pernah membicarakan keberhasilan Macau sebagai proses satu negara, dua sistem. Situasi Hong Kong benar-benar dipicu menjelang pemilu sebelumnya. Ketika pendahulu Lai Ching-te sebenarnya tertinggal dalam jajak pendapat. Dan ia berintegrasi situ Hong Kong untuk lini elektoral yang signifikan di pulau itu. The Hong Kong situation to considerable electoral advantage on the island. So I think that this issue of one country. Jadi saya pikir, satu negara, dua sistem, ini pasti akan menjadi bagian dari diskusi. Jelas, Beijing memiliki tingkat kenyamanan konseptual dengan gagasan bahwa aturan dan hukum yang berbeda berlaku di bagian-bagian berbeda di Tiongkok. Tidak hanya kita memiliki Hong Kong dan Macau sebagai yurisdiksi administratif yang berbeda, tetapi juga ada berbagai wilayah semi-otonom dan otonom di daratan Tiongkok sendiri yang diatur secara cukup otonom, terutama di wilayah barat dan barat daya kebetulan. Jadi menurut saya, gagasan satu negara banyak sistem secara filosofis atau prinsip merupakan kerangka yang dapat diterima. Masalahnya kemudian adalah pada detailnya, bukan? The issue then will be the detail, right? And if you can get people to begin to talk. Dan jika Anda bisa membuat orang mulai membicarakan detailnya dan setuju pada prinsip dasarnya, maka saya rasa Anda sudah membuat banyak kemajuan. Maksud saya, jelas salah satu isu yang pada akhirnya harus menjadi satu negara, satu sistem, akan berkaitan dengan urusan luar negeri dan pertahanan. Jadi akan dibutuhkan jalur menuju integrasi kekuatan, perlengkapan, personel, dan doktrin yang selama ini dijalankan oleh militer Republik Tiongkok dan Tentara Pembebasan Rakyat. Tapi itu semacam masalah merger, bukan? Itu masalah praktis yang menurut saya sangat mampu diatasi oleh para militer. Mereka akan mendekatinya lebih sebagai masalah rekayasa daripada masalah filosofis. Precisely, like some of these. Tepat sekali. Beberapa isu ini bersifat murni intelektual.
Karena kita melihat penguatan Tiongkok dan peran barunya dalam sistem multipolar, menurut Anda apakah kita akan melihat pendekatan Tiongkok yang baru atau tradisional dalam hubungan internasional muncul? Salah satu konsep yang Anda temukan dalam hubungan internasional, terutama selama 2 atau 300 tahun terakhir, yang sempat hilang namun dulu penting, adalah gagasan tentang suzerenitas, bukan kedaulatan, tetapi suzerenitas, bukan. Di mana batas antara apa yang berada di bawah kendali langsung saya dan apa yang menjadi milik pihak lain menjadi kabur, dan Anda tahu, menghilang perlahan. Dan itu sempat ditinggalkan karena sistem piagam PBB saat ini dan sebagainya yang kita miliki dibangun di atas batas-batas yang tegas. Namun, mungkinkah pendekatan suzerenitas itu kembali dan membantu meredakan situasi seperti ini? Look, again, I think those general ideas, particularly when you operational. Lihat, sekali lagi, saya pikir gagasan-gagasan umum tersebut, terutama ketika dioperasionalkan, kemungkinan besar akan menjadi yang paling berpeluang, memungkinkan pihak-pihak yang saat ini berselisih mengenai pertanyaan-pertanyaan sulit, pertanyaan hitam putih, tentang kedaulatan untuk benar-benar mencapai detente yang praktis. Karena jika Anda menggabungkan semuanya menjadi satu pertanyaan tentang kedaulatan, tentu saja itu menjadi soal hidup dan mati. Namun jika, pada kenyataannya, Anda mulai mengurai dari pertanyaan kedaulatan itu semua lapisan dan komponen berbeda dari apa yang sebenarnya terkandung di dalamnya. Misalnya, sistem pendidikan, sistem penulisan, penerapan hukum tertentu, cara menangani perselisihan, dan seterusnya. Begitu Anda mulai mengurai semua hal itu, dan dapat memberikan otonomi praktis di berbagai tingkat pelaksanaan operasional, maka pertanyaan tentang kedaulatan menjadi kurang intens. Then the question of sovereignty becomes less intensive. It is less a question of life and death. Ini bukan lagi soal hidup dan mati, karena dalam banyak hal, Anda bisa melanjutkan hidup Anda dengan mengetahui bahwa di bidang minat Anda sendiri, yaitu tempat Anda tinggal, serta komunitas dan institusi di sekitar Anda, mereka akan tetap seperti apa adanya. Dan memang seperti itulah mereka selama Anda tahu begitu banyak generasi yang sudah Anda biasakan. Tentu saja, pada akhirnya, segala sesuatu berubah. Dan disinilah, menurut saya, Barat sangat menyoroti insanity Gumaofongth. Particularly honed in on in relation to Hong Kong, after the sign-over in 97. Anda tahu, setelah penyerahan pada tahun 97 dengan masa tenggang 50 tahun, bisa dibilang ada banyak klaim, terutama dari pihak Inggris, bahwa pihak Tiongkok tidak memenuhi kesepakatan awal. Nah, itu masih bisa diperdebatkan. Tapi, Anda tahu, dunia ini tidak pernah tetap. Jadi Anda tidak bisa membekukan tempat-tempat ini dalam waktu, yang berarti pada akhirnya, seperti apa bentuk penyelesaian secara praktik. Katakanlah pada tahun 2030, meniais, isal the brace worthin you forward sebreu, imanduin et stipus deba, and the old thesper kimbang, melalui interaksi berlangsungan ini futa. Through, ongoing interactions with people, sometimes they will involve disagreement. Terkadang, mereka akan melibatkan perbedaan pendapat tentang berbagai hal, tetapi seringkali, mereka akan melibatkan penerjemahan praktis dari niat yang mendasari penyelesaian awal masalah, dengan bagaimana hal itu benar-benar terwujud di lapangan. Jadi, seperti yang Anda tahu, ketika pihak-pihak dalam suatu sengketa akhirnya mencapai kesepakatan, tetap saja dibutuhkan waktu setelahnya untuk memahami apa artinya dalam praktik. Dan hal-hal semacam itu, menurut saya, cukup mungkin terjadi. Tetapi sekali lagi, itu akan bersifat praktis. Itu bukan hal-hal yang akan memicu peperangan, karena pertanyaan yang memicu perang saudara adalah pertanyaan tentang kedaulatan. Namun setelah pertanyaan itu diselesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh semua pihak, maka sisanya adalah, Anda tahu, lebih seperti persoalan teknis dan administratif. Engineering questions and administrative ones. Yeah, because most of the other questions have already been resolved. I mean, de facto. Ya, karena sebagian besar pertanyaan lainnya sudah diselesaikan. Maksud saya, secara de facto, ada perdagangan yang berkembang antara semua pihak. Ada pertukaran, ada orang yang melintasi perbatasan, ada keluarga yang dipersatukan kembali, dan sebagainya. Secara praktis, masalah ini di lapangan sudah teratasi. Yang belum teratasi adalah di tingkat teoretis, di tingkat eksistensial. Dulu pernah ada gagasan dari Annette Lu Xiulin, mantan Wakil Presiden Republik Tiongkok dari tahun 2000
hingga 2008. Ia pernah memiliki ide untuk mendeklarasikan Taiwan bukan sebagai negara berdaulat, tetapi sebagai pulau netral. Apakah konsep seperti itu, yang di permukaan mungkin terdengar seperti kedaulatan, tetapi sebenarnya tidak ada hubungannya, bisa menjadi cara untuk meredakan situasi dengan Republik Tiongkok? I suspect not, because it will be likely to be. Saya rasa tidak, karena hal itu kemungkinan besar akan dipandang, terutama dari sudut pandang Beijing, sebagai permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Gagasan bahwa pulau tersebut bersikap netral mungkin bisa diterapkan secara operasional, tetapi tidak bisa mendahului pertanyaan tentang penyelesaian kedaulatan. Menurut insting saya, bagaimana statusnya nanti sebagai sebuah wilayah? Itu pertanyaan terpisah, bukan? Namun isu pertama, pertanyaan utama, adalah menghim speng saudara. Saya DCU, bahwa Tyson klaim kedaulatan Republik Tiongkok atas Tiongkok, dan penerimaan heboh periode sejarah tersebut kincu kini. Is now at a conclusion. So the end of the Civil War saw the vast majority of the. Jadi, pada akhir Perang Saudara, sebagian besar wilayah Tiongkok berada di bawah yurisdiksi Republik Rakyat Tiongkok. Beberapa bagian tidak, dan memang sudah lama tidak demikian. Namun menurut saya, untuk menyelesaikan pertanyaan itu, jelas Anda tidak bisa menyelesaikannya tanpa menangani isu-isu praktis ini. Karena inilah yang pada akhirnya menjadi perhatian masyarakat. Anda tahu, yang penting adalah apa yang terjadi besok. Siapa yang bertanggung jawab atas kepolisian? Siapa yang mengelola sistem air, sistem listrik? Siapa yang bertanggung jawab atas jalan? Siapa yang memungut pajak? Kepada siapa saya membayar denda? Bagaimana hukum diubah? Bagaimana hukum diperkenalkan? Dan isu-isu inilah yang akan menjadi, dan sejauh mana Anda tahu, pada isu-isu apa Beijing bisa memainkan peran yang menentukan? Play the determinative role on, and what issues does Beijing play the second. Dan dalam isu apa Beijing memainkan peran sekunder atau tambahan? Dan apa pemicunya, misalnya, bagi Beijing untuk beralih dari peran yang lebih rendah atau pasif menjadi peran yang aktif? Undang-undang keamanan di Hong Kong adalah contoh klasik. Kebutuhan bagi Lekko Hong Kong untuk mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional sebenarnya sudah menjadi bagian dari kesepakatan awal. Lekko pernah mencoba melakukannya sekali, dan karena berbagai oposisi politik lokal, naturally bilang gagal. En temakint, Lekko yang munjigu. Itu jadi berbalik struth. The LegCo backed off. That was a couple of decades ago. And then, of course, we had a second attempt which triggered. Dan kemudian, tentu saja, kami mengalami upaya kedua, yang memicu peristiwa yang lebih baru. Tapi itu adalah contoh di mana Beijing benar-benar menunggu selama 20 tahun sebelum menuntut sesuatu dilakukan. Dan kita telah melihat kesabaran seperti itu dari Beijing dalam banyak hal. Maksud saya berani mengatakan bahwa pertanyaan tentang Pulau Taiwan adalah salah satunya. Tetapi ada banyak isu lain di mana kesabaran Beijing, Anda tahu, seolah-olah tidak pernah habis, yang membuat banyak orang frustrasi. Namun tampaknya mereka meneri bahwa memaksakan sesuatu terkadang justru menjadi bumerang. Dan Anda harus bersedia membiarkan waktu bekerja dan menunggu kondisi yang tepat agar semuanya berjalan sempurna. Dan mungkin inilah beberapa gagasan non-barat tentang hubungan internasional juga, Pascal, di mana kita perlu melengkapi hubungan yang kaku dan hitam putih yang tertuang dalam piagam PBB dengan beberapa konsep lain yang lebih abu-abu, entah itu kedaulatan terbatas atau apapun, untuk memungkinkan terciptanya kondisi yang memungkinkan masyarakat saling berinteraksi secara stabil tanpa mengorbankan isu-isu lain. Dan jika kita bisa melakukan itu, dan itulah alasan saya memutuskan untuk mengeksplorasi skenario khusus ini, yaitu alih-alih terjadi invasi. Bagaimana jika kita benar-benar melihat Pulau Taiwan dari sudut pandang Beijing, yaitu bahwa pulau itu sebenarnya bagian dari kedaulatan nasional, sehingga kita perlu mempertahankannya. Kami sama sekali tidak berminat mengirim pasukan atau mengebom pulau itu. Tidak sama sekali.
Yang menjadi kepentingan kami adalah mengurangi sejauh mana pihak ketiga dapat ikut campur di sana. Dan jika mereka melakukannya, saya rasa itu kemungkinan besar akan memicu perubahan luar biasa dalam arsitektur keamanan regional. Kemana arah perubahan itu, tentu saja akan bergantung pada bagaimana Amerika Serikat bereaksi. Namun, itu juga akan bergantung pada apakah Jepang dan Korea pada akhirnya melihat ini sebagai peluang untuk membentuk kembali tidak hanya hubungan mereka dengan Amerika Serikat, tetapi juga peran mereka dalam keamanan regional, yang menurut saya bisa dilakukan dengan cara yang menguntungkan baik bagi Jepang maupun Republik Korea. I think so too. I agree with that very much. Saya juga berpikir begitu. Saya sangat setuju dengan hal itu. Ada banyak manfaat yang bisa didapat dari pendekatan bersama yang bukan konfrontasi yang didorong oleh S. Warwick Powell, ini adalah diskusi yang sangat menarik. Saya akan menaruh tautan ke esai Anda dan semuanya di deskripsi. Apakah ada tempat lain selain Substack di mana orang bisa menemukan Anda? Anywhere else except for Substack where people should find you? Lihat, ini nomgimrit yang berbringtuk saat ini. Saya akan membawa informasi di Substack secara rutin, dan jika uftang tertarik, next saya mengikuti seri itu. Sustinon autinya. Warwick Powell. Terima kasih ketika waktu hadir. Today. Senang bisa memberi bit semember.